Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IoT dengan ide kipas otomatis menggunakan ISP32 dan DHT11 dan beranggotakan tersebut kita semua. Yang pertama ada Abdul Faturasi, saya Julius Cesar, yang ini ada Muhammad Iqbal, yang itu ada Pavel, ada Reza Nasilato, dan yang ini ada Yuda. Jadi sistem ini itu dirancang untuk mengontrol kipas angin secara otomatis dan manual menggunakan ISP32. Kontrol otomatis berdasarkan suhu ruangan, sedangkan kontrol manual menggunakan sensor suara. Informasi sistem ditampilkan melalui OLED. Penggunaan kipas secara manual seringkali kurang efisien karena tidak menyesuaikan kondisi suhu ruangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu 1. Menangani permasalahan penggunaan kipas manual. Penggunaan kipas secara manual kurang efisien karena tidak menyesuaikan suhu ruangan. Yang kedua, otomatisasi kipas berdasarkan suhu. Sistem mampu menyalakan kipas secara otomatis saat suhu meningkat. Ketiga, kemudahan kontrol manual pengguna. Sistem mampu menyalakan kipas secara otomatis saat suhu meningkat. Yang keempat, monitoring sistem secara real time. Kondisi suhu dan status kipas ditampilkan secara real time sebagai solusi hemat energi. Komponen sistem ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali yang memproses data sensor dan mengontrol kipas. DHT11 digunakan untuk membaca suhu ruangan sebagai dasar pengendalian kipas. Sensor suara mendeteksi suara tepukan untuk mengontrol kipas secara manual. Relay 2 channel digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengontrol dua fungsi secara terpisah, yaitu kontrol otomatis berdasarkan suhu dan kontrol manual menggunakan sensor suara, sehingga sistem lebih fleksibel. Kipas DC, perangkat output yang menghasilkan aliran udara. OLED 12C menampilkan informasi suhu dan status kipas secara real time. Adaptor dan kabel jumper menyediakan sumber daya dan menghubungkan seluruh komponen sistem. Selanjutnya ada fungsi ESP32, yaitu membaca data dalam sensor suhu, mendeteksi sinyal dari sensor suara, memproses logika keputusan, mengontrol relay untuk menyalakan atau mematikan kipas, dan mengirim data ke OLED. Alur kerja sistem. Yang pertama ESP32 dinyalakan dan inisialisasi komponen. Yang kedua sensor suhu membaca kondisi ruangan. Yang ketiga sensor suara mendeteksi bunyi. Yang keempat ESP32 memproses data sensor. Yang kelima relay dikendalikan sesuai kondisi. Yang keenam OLED menampilkan suhu dan status kipas. Di sini ada alur kerja sensor suhu. Sensor suhu bakal membaca temperatur ruangan terlebih dahulu. Setelah itu datanya bakal dikirim ke ESP32. Dan di sini settingannya saya atur suhunya kalau di atas atau sama dengan 30 derajat, relenya akan menyala dan kipasnya itu juga akan menyala. Dan jika suhunya ada di bawah 30 derajat Celcius, relenya juga akan mati dan kipasnya akan mati juga. Setelah itu ESP akan membandingkan dengan nilai ambang misalnya 30 derajat Celcius, sesuai yang aturan kita tadi. Alur kerja sensor suara. Sensor suara mendeteksi tepukan tangan. Sinyal dikirim ke ESP32. ESP32 membaca perubahan sinyal. Tepukan pertama, kipas akan menyala. Tepukan kedua, kipas akan mati. Sensor suara berfungsi sebagai kontrol manual tambahan jika pengguna ingin mengendalikan kipas tanpa melihat suhu. Jadi untuk kesimpulannya adalah sistem IoT kipas dirancang agar dapat bekerja secara otomatis maupun manual, di mana sensor suhu berperan mengontrol kipas berdasarkan kondisi suhu ruangan. Sementara sensor suara memberikan kemudahan kontrol manual bagi pengguna. Informasi suhu dan status kipas ditampilkan melalui OLED, sehingga memudahkan proses monitoring secara real time. Dengan desain yang sederhana, sistem ini tidak hanya hemat energi, tetapi juga mudah dikembangkan sesuai kebutuhan di masa. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan setelah presentasi ini. Nomor 1, jelaskan kembali tujuan utama dari proyek IoT yang kamu desain. Apa masalah yang ingin diselesaikan dan apa manfaat sistemmu jika diterapkan di dunia nyata? Tujuan utama dari proyek ini adalah membuat sistem kipas angin yang dapat bekerja secara otomatis dan manual untuk meningkatkan kenyamanan serta efisiensi penggunaan listrik. Masalah yang ingin diselesaikan, penggunaan kipas secara manual sering tidak efisien karena harus dinyalakan dan dimatikan sendiri. Pengguna sering lupa mematikan kipas saat suhu sudah dingin. Tidak ada informasi suhu ruangan secara real time. Manfaat di dunia nyata. Kipas menyala otomatis sesuai suhu ruangan, menghemat energi listrik,
memberikan kemudahan kontrol manual menggunakan sensor suara. Suhu dan status kipas dapat dipantau langsung melalui OLED. Lanjut, ada komponen. Di sini pertanyaannya sebutkan semua komponen yang kami gunakan Arduino, baik Arduino, ESP, sensor atau aktor. Lalu jelaskan kenapa alasannya komponen tersebut dipilih dibandingkan komponen lain. Jadi saya akan menjawab di sini kenapa? Karena komponen yang kami gunakan itu adalah yang pertama ada ESP32. ESP32 dipilih karena sudah memiliki Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, lebih cepat dan modern dibandingkan Arduino Uno, dan cocok untuk pengembangan IoT. Dan yang komponen kedua ada sensor IoT, sensor DHT11 dipilih karena mampu membaca suhu dan kelembapan, harganya murah dan dapat digunakan mudah, dan cukup akurat untuk skala ruangan. Dan komponen selanjutnya ada sensor suara. Sensor suara dipilih karena memberikan kontrol manual tanpa sentuhan, mudah diimplementasikan sebagai saklar alternatif. Dan yang selanjutnya ada relay 2 channel. Itu dipilih karena memiliki 2 channel kontrol, channel 1 dan channel 2, sehingga lebih fleksibel. Dapat digunakan untuk mengontrol lebih dari satu beban atau sebagai cadangan pengembangan. Memberikan keamanan lebih jika ingin memisahkan kontrol manual dan otomatis, dan lebih siap jika di sistem dikembangkan, misalnya menambahkan kipas atau lampu. Dan selanjutnya ada kipas DC. Kipas DC dipilih karena daya konsumsinya itu rendah dan mudah dikendalikan oleh relay. Dan selanjutnya yang terakhir adalah OLED OLED I2C I12 12C dipilih karena tampilan jelas dan hemat daya, menggunakan sedikit pin 12C. Selanjutnya di nomor 3. Nomor 3, jelaskan alur kerja sistem, bagaimana sensor membaca data, bagaimana mikrokontroller memproses, bagaimana aktuator bekerja, bagaimana data dikirim ke cloud. Alur kerjanya dimulai ketika ESP32 dinyalakan dan melakukan inisialisasi semua komponen. Berikutnya sensor DHT11 membaca suhu ruangan. Setelah sensor membaca suhu ruangan, sensor suara mendeteksi bunyi tepukan. ESP32 memproses data dari kedua sensor. Jika suhu kurang dari lebih dari sama dengan 30 derajat Celcius, relay on yang berarti kipas menyala. Jika suhu kurang dari 30 derajat Celcius, relay off yang berarti kipas mati. Sensor suara dapat menyalakan atau mematikan kipas secara manual. OLED menampilkan suhu dan status kipas secara real time dan berikutnya opsional. Opsional IoT data dapat dikirim ke cloud melalui Wi-Fi ESP32. Nomor 4, jelaskan logika pemrograman utama yang digunakan dalam proyek. Logika utama yang digunakan yaitu menggunakan percabangan atau if-else, yaitu membandingkan nilai suhu dengan batas ambang, mengubah status kipas berdasarkan kondisi suhu, menggunakan logika toggle untuk sensor suara, menggabungkan kontrol otomatis dan manual agar tidak bentrok. Contoh logika sederhananya, jika suhu panas, kipas on. Jika ada tepukan, status kipas berubah. Untuk soal nomor 5, bagaimana sistem IoT ini melakukan koneksi internet dan pengiriman data. ESP32 terhubung ke internet melalui Wi-Fi. Data suhu dan status kipas dapat dikirim ke Bailink IoT. Jadi untuk nomor 6, kelemahan atau potensi masalah sistem. Yang pertama adalah akurasi DHT11 itu terbatas, kurangnya presisi dibanding sensor DHT22. Yang kedua, sensor suara sensitif terhadap kebisingan. Suara bisa saja hidup ketika kipas tanpa sengaja mendengar suara lain. Yang ketiga, tergantungan pada listrik dan Wi-Fi. Jika listrik atau jaringan mati, sistem IoT tidak optimal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.